Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang hasil observasi yang kemarin kelompok kami observasikan. Kebetulan kami observasi ke Koperasi Pekardan yang bertempatan di Majalengka ya. Oke, langsung saja kita ke hasil observasinya. Sebelum ke hasil observasi, perkenalkan nama saya Asep Prayoga dan rekan saya. Nama saya Iqbal Kojanandani. Nama saya Pak Tanzilari. Nama saya Ari Pramanandri. Oke, kita langsung saja ke materinya. Materi tentang laporan hasil observasi Koperasi KPRI Pekardan. Pembahasan menjelaskan sejarah Koperasi KPRI Pekardan. 2. Bagaimana cara pembentukan kepengurusan anggota koperasi beserta struktur organisasinya. Yang ketiga, apa jenis usaha yang dijalankan Koperasi KPRI Pekardan. Yang keempat, sumber dana koperasi berasal dari mana. Yang kelima, seperti apa teknis pembagian hasil usaha atau SHU Koperasi KPRI Pekardan. Yang ke-1 akan dijelaskan oleh saya. Yang ke-1 menjelaskan sejarah Koperasi KPRI Pekardan. Awal mula KPRI Pekardan itu bernama Parti Mulyo dan setelahnya berubah menjadi KPRI Pekardan atau Pekardan yang memiliki singkatan Koperasi Simpan Pinjam Karyawan Dalam Negeri yang terdaftar pada tanggal 19 April 1968. Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI Pekardan Kabupaten Majalengka sekarang berkedudukan di Jalan Gerakan Koperasi, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, bagaimana cara pembentukan pengurusan anggota koperasi beserta struktur organisasinya. Nah, di sini ada juga syarat untuk menjadi anggota KPRI Pekardan, yaitu syaratnya harus ASN atau setidaknya D3 dengan pendidikan khusus kalau nggak salah ya. ASN, purna ASN dan anggota luar biasa yang bukan ASN di wilayah Majalengka dengan persyaratan tertentu yang telah diajukan koperasi. Pembentukan kepengurusan di KPRI Pekardan memiliki masa jabatan 5 tahun dan dipilih setiap 5 tahun sekali melalui RAT. Jadi setiap anggota yang tergabung di Pekardan berhak untuk menjadi ketua, pengurus dan sebagainya. Teknis pemilihan biasanya mengajukan diri sendiri atau melalui voting anggota. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai jenis usaha yang dijalankan Koperasi KPRI Pekardan. Baik, saya akan menjelaskan jenis usaha yang dilakukan oleh KPRI Pekardan. Untuk jenis usaha ada beberapa, yaitu ada 2. Yang pertama simpan pinjam dan yang kedua yaitu sewa gedung aula koperasi. Untuk simpan pinjam, KPRI Pekardan memberikan jasa dengan 2,5% dengan waktu periode 1 tahun untuk pinjaman jangka pendek dimulai dari 100.000 sampai 500.000. Dan yang kedua, pinjaman jangka panjang dimulai dari 1 juta sampai 30 juta dengan tenor waktu sampai 3 tahun. Namun anggota ingin mempercepat temponya, bisa juga diubah menjadi 2 sampai 1 tahun. Untuk yang kedua yaitu sewa aula atau gedung koperasi. Biasanya KPRI Pekardan menyewakan tempat aulanya untuk
seminar, acara, pabrik pekerja atau buruh. Oke, selanjutnya ada sumber dana koperasi berasal dari mana yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sumber pemodalan koperasi KPRI Kopardan berasal dari sewa gedung, aula koperasi dan iuran-iuran simpanan yang wajib seperti simpanan pokok dan simpanan mana suka yang setiap per bulannya bisa mencapai 400 juta. Nah, besar kecilnya iuran ditentukan dari hasil rapat anggota tahunan atau RAT yang dibedakan berdasarkan golongan dari tunjangan yang didapat oleh anggota koperasi sebagai ASN. Hasil dari iuran-iuran tersebut diusahakan kembali menjadi pinjaman untuk anggota koperasi bagi yang membutuhkan dana bersama. Baik, selanjutnya ada teknis pembagian hasil usaha atau SHU Koperasi KPRI Kopardan yang akan disampaikan oleh Arif. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme SHU, sisa hasil usaha. Jadi sisa hasil usaha dari Koperasi Kopardan. Mekanismenya tentu punya cara main sendiri yang nantinya disepakati oleh para anggota di setiap RT atau RAT atau rapat anggota tahunan. Intinya lebih yang jelasnya, jika lebih tinggi utang maka lebih besar juga RAT yang SHU yang didapatkan oleh anggota, karena SHU sendiri akan menjadi modal atau investasi bagi koperasi itu sendiri. Misalkan ada 3 orang, yang pertama pinjam 10 juta, yang kedua 20 juta, yang ketiga 50 juta. Nah, yang ketiga 50 juta itu akan mendapatkan SHU yang besar nantinya karena pinjamnya besar. Cukup sekian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pembahasan observasi KPRI Kopardan yang berada di Majalengka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.